pujian Ibu Jemaat. Maka Jemaat Minggu 21 November 2021 yang pertama, pada hari ini Minggu 21 November 2021 setelah ibadah selesai, Majelis Jemaat beserta fungsionaris gereja akan mengadakan rapat di gereja. Rapat pada hari ini akan membahas acara perayaan Natal dan Tahun Baru di GKJPU Jemaat Gedosari. Mohon dukungan dari warga jemaat agar rapat pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Karena yang kedua, ibadah Minggu 28 November 2021 akan dilayani oleh Penatua Lordowo Edi dan liturgos oleh Diaken Endang Sri Pakuningsih dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Advent ke-1. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita datang pada Tuhan untuk mohon pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena atas pemeliharaanmu, atas pertolonganmu sampai dengan saat ini kami dapat berkumpul di rumahmu ini dalam keadaan baik. Bapa, kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami agar kami dapat beribadah dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah pintu hati kami, pikiran kami, agar kami dapat menyatukan diri untuk beribadah pada hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu bagi saudara kami Cindy yang akan menyampaikan firman-Mu dan memimpin ibadah pada hari ini, agar apa yang beliau sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Mampukanlah kami, Bapak Ibu Majelis, juga tim musik dan soundmanager, semua Tuhan berkati, Tuhan mampukan, sehingga kami dapat bekerja dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat yang hadir saat ini, juga jemaat-jemaat yang hadir, yang beribadah di rumah, agar kami mampu menerima firman-Mu, kami dapat beribadah dengan khusyuk, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan bagi-Mu. Jalannya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal sampai akhir nanti. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, dan doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian pembuka Kidul Jemaat 4 bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Hai
sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turun atas jemaat sekalian dalam ibadah kita pagi ini. Amin. Silakan. Marilah kita bersama-sama menerima sabda Allah yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan, dan mari kita sama-sama puji nama Tuhan dengan menyanyikan Kirim Jemaat nomor 17 ayat pertama dan yang kedua. terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama seperti yang itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berdasarkan hukum kasih yang telah kita dengar, maka mari kita sama-sama merenungkan bahwa betapa besar dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan, dan oleh karena itu sudah sepantasnya kita untuk merendahkan diri di hadirat Allah dan mengaku dosa dan ketidaktaatan kita. Dan dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa.
Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, pada saat ini kami datang dengan kerendahan dan mengaku di hadapan hadirat-Mu ya Bapa bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh celah, dan orang-orang yang seringkali tidak memindahkan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, kami mohon Bapa mau mengasihi kami dan mengampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika dengan penuh kerendahan hati dan kita telah mengaku dosa dengan tulus di hadirat Allah, maka dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat dan akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian berita anugerah, dan kita lanjutkan dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 21 yang berbunyi demikian. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia akan melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan, dan mari kita sama-sama meresponinya dengan menaikkan pujian dari Kirim Jemaat nomor 29 ayatnya yang pertama dan ketiga. Saya jemput jemaat bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala masa, marilah kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan
ayat 405 bait 1 dan 2. Kini tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga ayat 37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus di hadapan Pilatus. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan segala doa, syafaat dan pergumulan kita ke hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan Bapa yang kami sembah, pada saat ini kami bersyukur karena Bapa masih mengizinkan kami untuk dapat bangun di pagi hari dan menikmati hari-Mu yang begitu luar biasa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama saudara seiman
melakukan ibadah di pagi hari ini ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami bersama-sama berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih terjebak di dalam masa-masa yang sulit lantaran corona ya Bapa. Bapa, kami sadar bahwa di balik semuanya ini pasti ada sesuatu yang indah yang sedang Engkau rencanakan untuk bangsa dan negara kami. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk rumah-Mu di tempat ini, di gereja, di GKJ TU Bandosari. Bapa memberkati setiap program perencanaan dan kerja yang ada di tempat ini. Bapa juga memberkati orang-orang yang bekerja aktif di tempat ini, baik itu dimulai dari koster, staf-staf TU, pemusik, operator LCD, singer, majelis, dan bahkan ibu pendeta sendiri ya Bapa. Bapa, kami taruh semuanya di dalam tangan-Mu, biar Bapa yang senantiasa memberkati setiap pekerjaan dan apa yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari mereka ya Bapa. Bapa, tak lupa juga kami berdoa untuk setiap akan kami yang pada saat ini datang dengan berbagai syafaat, berbagai keluh kesah, dan berbagai pergumulan yang kami gumuli, baik itu berupa pekerjaan kami di kantor, kegiatan kami di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja kami berada ya Bapa. Kiranya Bapa senantiasa memberkati kami. Bapa, berikan kami kekuatan untuk yang lemah, kelegaan untuk setiap yang berada dalam kesesakan, kesembuhan untuk setiap akan kami yang merasa sakit, dan semangat untuk kami yang sedang merasakan patah semangat ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, biar Bapa yang merancangkan semua yang terbaik untuk kami. Karena kami sadar bahwa kami boleh saja merencanakan, tetapi Engkaulah yang akan merencanakan semuanya untuk kami. Bapa, masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun terbatas oleh kata-kata. Tetapi kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati kami. Bapa, pada saat ini juga kami akan melanjutkan ibadah kami. Oleh karena itu, kami taruh ibadah ini di dalam nama-Mu. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita karena atas segala berkat anugerah yang telah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 96 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah dalam pelatarannya. Sambil tanggung persembahan dijalankan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 320 bait yang pertama dan seterusnya.
sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang kami sembah, kembali lagi kami menaikkan syukur atas segala berkat yang terus Bapa limpahkan kepada kami dalam kehidupan kami. Terus menerus tiada henti ya Bapa. Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami, dan walaupun tak sebanding dengan apa yang telah kami dapat daripada-Mu, tapi kami mohon kiranya Bapa mau memberkati persembahan kami agar dapat berguna sebagai mestinya ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas persembahan ini. Kiranya Bapa mau memberkati mereka, mengurapi mereka agar mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab ya Bapa. Ini doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat? Puji Tuhan jika semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Untuk membuktikan bahwa Bapak, Ibu betul-betul dalam keadaan baik dan sehat, saya ingin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk menghadap kepada orang di samping kiri kanan sambil memberikan senyum. Dan walaupun kita menggunakan masker, tapi itu tidak menghalangi kita untuk saling menyalurkan sukacita yang ada pada diri kita sekalian pada pagi hari ini. Baik. Tema kita pada minggu ini ialah Kristus Sang Raja. Kristus Sang Raja. Dan untuk mengawali perenungan kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari kitab Yohanes, dari Injil Yohanes. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab ini ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus, atau salah seorang dari ke-12 murid Yesus Kristus. Kitab ini ditulis sekitar tahun 70 Masehi, dan kitab ini merupakan curahan hati dan juga salah satu dari ketiga Injil, dan ketiga dan keempat Injil ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Di dalam kitab ini menekankan tentang keilahian Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kitab ini ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan kepada kita sebagai pembaca bahwa Yesus benar-benar seorang Mesias yang dapat kita percaya dan dapat kita taruh iman percaya kita di dalam Yesus, yang merupakan pokok pengajaran yang benar. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, di sini kita diajak untuk sama-sama mengenal sosok Yesus, atau sama-sama kita berpikir dan merenungkan di dalam kehidupan kita siapa itu Yesus sesungguhnya. Dan jika kita diajak untuk mengenal Yesus, kira-kira apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sudah mengenal sosok Yesus dengan baik? Ataukah belum? Dan jawabannya hanya bisa dijawab oleh Bapak, Ibu sekalian. Di sini kita bisa saja berada dalam beberapa kelompok, yaitu
kelompok orang yang betul-betul mengenal Yesus dengan sangat baik, seperti ia mengetahui siapa itu Yesus, apa yang Yesus suka, apa yang Yesus tidak suka, dan ia juga senantiasa melakukan apa yang Yesus inginkan. Lalu pada kelompok yang kedua ialah orang yang mengenal Yesus dengan baik, yaitu ia hanya mengetahui Yesus secara umum, tetapi ia tidak melakukan apa yang Yesus kehendaki. Atau bahkan mungkin di antara kita berada pada kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak mengenal siapa itu Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini menceritakan kepada kita tentang Yesus yang ditangkap dan dibawa ke hadapan Pilatus. Dan di sini Pilatus merupakan seorang kaisar di Romawi. Pada ayatnya yang ke-33 di situ dikatakan bahwa ketika Pilatus bertemu dengan Yesus, Pilatus langsung bertanya kepada Yesus. Jadi ketika Pilatus datang menghadap Yesus, Pilatus langsung menyampaikan pertanyaannya yang berbunyi, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Pertanyaan yang dilontarkan oleh Pilatus merupakan suatu bentuk pertahanan diri dari Pilatus. Sebab pada saat itu beredar kabar bahwa akan ada seorang raja atau seorang Mesias dari Israel yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi. Jadi bentuk dari pertanyaan Pilatus atau tujuan dari Pilatus bertanya ialah agar ia bisa mempersiapkan dirinya sebelum hal-hal yang saya sebutkan itu terjadi, atau ia bisa bertindak mendahului Mesias tersebut. Sebab menurut Pilatus, Mesias atau raja tersebut adalah suatu ancaman yang sangat besar untuk kekuasaannya, untuk posisinya, untuk raja, dan untuk bangsanya sendiri. Dan ketika Yesus ditanya tentang hal itu, Yesus pun menjawab. Pada ayatnya yang ke-36, Yesus menjawab pertanyaan Pilatus. Tetapi di situ jawaban yang Yesus sampaikan menunjukkan sebuah perbedaan tentang arti raja atau kerajaan yang dimaksud. Jadi jawaban Yesus berbeda dengan apa yang mereka harapkan atau apa yang mereka maksud. Seperti yang kita ketahui bahwa raja, definisi raja merupakan pimpinan tertinggi di suatu wilayah atau suatu kerajaan, dan raja memiliki kuasa yang merupakan orang yang kuat, memiliki harta yang berlimpah dan hak-hak untuk memerintah siapa saja di kerajaan itu atau di wilayah itu. Tetapi dari jawaban Yesus, Yesus menggambarkan arti yang berbeda dari definisi raja yang saya sebutkan tadi, yaitu Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan di dunia ini. Kerajaanku bukan di dunia ini. Dan dari jawaban yang Yesus sampaikan, itu secara tidak langsung sudah memberitahukan bahwa ia adalah raja, tetapi bukan raja seperti di dunia ini. Dan di situ juga Yesus menunjukkan bahwa ia tidak memerlukan prajurit untuk membela dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau bukan raja seperti yang di dunia ini, lalu raja yang bagaimana yang Yesus maksud? Raja seperti apa yang Yesus maksud?
Di dalam bacaan kita, yang dimaksud dengan raja oleh Yesus ialah raja kebenaran. Yesus adalah raja kebenaran dan ia ingin agar kerajaannya dan para pengikutnya berjalan dengannya di dalam hidup yang benar atau hidup di jalan yang baik untuk mendapatkan kemuliaan surgawi atau keselamatan dan bukan untuk mendapatkan kemuliaan duniawi. Sebagai seorang raja, di sini Yesus memiliki kuasa yang sangat besar dan bahkan kita sebagai pengikutnya juga dianggap sebagai anak-anak. Karena Yesus memiliki kuasa yang begitu besar, ia tidak mau kita sebagai pengikutnya dianggap sebagai seorang hamba atau seorang pembantu atau seorang pesuruh, tetapi Yesus ingin agar kita menjadi anak-anaknya sama seperti yang terdapat di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 22 hingga ayat 26, dan di situ mengatakan bahwa kita semua adalah anak-anak dari Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebagai seorang anak Allah atau sebagai seorang anak raja, terkadang kita berpikir bahwa hidup di dalam Yesus adalah suatu kemudahan. Lantaran Yesus memiliki kuasa, Yesus memiliki harta yang berlimpah, dan kita juga berpikir bahwa kita akan mendapatkan banyak keuntungan serta keistimewaan akan dilimpahkan kepada kita. Dan bahkan terkadang di masyarakat sering terdengar omongan-omongan bahwa ketika kita hidup di dalam Yesus, kita akan dilimpahi oleh berkat, dan itu menjadi wajar jika anak-anaknya atau kita akan hidup berlimpah berkat dan tidak hidup susah. Pernyataan ini sangat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan saya sendiri juga sering mendengar bahwa ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa jika misalnya di Indonesia ini terdapat banyak sekali orang kaya, dan kebanyakan yang menjadi orang kaya adalah orang Kristen. Nah, akibat dari pernyataan-pernyataan ini timbul berbagai pola pikiran yang berbeda dan timbul kelompok-kelompok yang berpikir bahwa hidup sukses adalah berpikir bahwa orang yang memiliki hidup sukses adalah anak-anak Allah, dan orang yang hidup tidak sukses bukan merupakan anak-anak Allah. Atau terkadang ada juga orang-orang yang berpikir bahwa mengikut Yesus akan mendapat banyak berkat, dan akibat dari pemikiran ini mereka menjadi pergi untuk mengikut Yesus, dan ketika mereka mengikut Yesus, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di situ mereka menjadi kecewa dan mereka meragukan atas kuasa Yesus sebagai seorang raja, dan akhirnya mereka pergi menjauh dan meninggalkan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pemikiran-pemikiran ini seringkali berada dalam benak kita, dan itu merupakan suatu pemikiran yang salah. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh hidup hanya untuk mencari berkat, sebab ketika kita hidup hanya untuk mendapatkan berkat yang didatangkan daripada Yesus, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi sebagai anak-anak Allah, yang perlu kita cari
ialah kebenaran atau keselamatan daripada Tuhan. Setelah kita mendapatkan kebenaran dan keselamatan, maka disitulah kita akan memperoleh yang namanya berkat. Dan di sini berkat hanya sebagai bonus karena kita telah hidup benar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama merenungkan dalam hati kita tentang apa tujuan hidup kita. Apakah kita hidup di dalam Yesus dengan tujuan untuk mengenal dan hidup di dalam Allah, atau kita hanya sekedar hidup untuk memperoleh bonus atau berkat dari Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk lawatan firman-Mu pada pagi hari ini untuk kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kiranya Bapa mau memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat senantiasa mengingat firman-Mu dan kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai terang di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan Bapa juga memberkati setiap akan kami, agar kami bisa mengikuti Engkau dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Dan kiranya Bapa mau menghapus setiap keraguan-raguan yang ada di dalam hati kami, agar kami dapat benar-benar percaya kepadamu. Dan Bapa, kiranya Bapa mau memberkati setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami dengar boleh kami terapkan di kehidupan kami. Dan untuk mengakhiri doa ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 222 bagian B, ayat pertama, kedua, dan keenam. Oh
Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan menutupi ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 ayat pertama dan kedua.
Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang beribadah dari rumah dalam hari Minggu Kristus Raja, dan minggu depan kita akan memasuki masa Advent Natal. Kiranya kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan, sehingga Bapak Ibu dan saudara yang mungkin saat ini tidak bisa beribadah di gereja, minggu depan bisa bersama-sama beribadah di sini, atau Bapak Ibu yang memang diharuskan untuk tetap online di rumah, kiranya juga kasih Tuhan senantiasa beserta Bapak Ibu saudara warga jemaat beserta keluarga. Selamat hari Minggu, Gusti Yesus berkahi.